Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma. Gue Nobi Kurniawan dan hari ini gue mau ngebahas satu buku yang somehow gue ngerasa cocok banget gitu buat dibaca di musim gugur. Ya walaupun kita nggak punya pohon-pohon yang menguning gitu ya, kita nggak punya maple tree kayak di luar negeri, tapi at least udara mulai dingin, mulai hujan dan mulai cozy. Hawanya cocok banget buat baca buku. Dan somehow gue ngerasa buku satu ini tuh cocok banget buat dibaca di momen-momen kayak gini. Yes, seperti yang udah kalian baca dari judul video satu ini, gue akan ngebahas buku The Hunger Games karya Susan Collins. FYI, gue udah lama banget pengen baca buku satu ini. Gue tuh udah suka duluan atau udah ngefans duluan sama series The Hunger Games ini dari film-filmnya. Gue suka banget nonton film dan menurut gue film-film atau trilogi pertama Hunger Games itu udah excellent banget. Bukan trilogi ya, yang Mockingjay dibagi menjadi 2 part. Ya intinya itulah, film-filmnya udah excellent banget menurut gue. Dan karena filmnya udah cukup bagus, nggak ada urgensi bagi gue untuk baca filmnya. Baca bukunya, sorry. Walaupun deep down gue masih kepengen gitu ya, masih ada rasa penasaran buat baca bukunya. Tapi selama bertahun-tahun ngefans sama series The Hunger Games ini, baru tahun ini gue kesampaian buat baca bukunya. Dan itu yang pengen gue bahas. Oh ya, dalam video kali ini gue akan berusaha semaksimal mungkin untuk hanya bahas bukunya aja dan nggak mengkomparasikan buku satu ini ke filmnya. Karena selain emang bukunya yang pengen gue bahas, gue juga berencana untuk bikin video komparasi antara buku dan filmnya. Jadi mungkin untuk aspek-aspek komparasi tadi, kalian bisa tunggu untuk video kedepannya aja. Nah, apakah gue harus menjelaskan ulang tentang apa itu Hunger Games? Masa sih kalian gak tahu? Gue tuh agak susah gitu percaya kalau ada orang yang belum tahu soal Hunger Games. Tapi ya, just in case ada dari kalian yang somehow dengan sebuah mukjizat gitu ya, kalian nggak tahu soal series Hunger Games. Well, Hunger Games ini merupakan satu judul dengan genre distopian. Kalau gue bilang sih, Hunger Games merupakan judul distopian yang salah satu yang terbaik lah. Kalau kita lagi ngomongin genre distopian, kita pasti nggak akan lepas dari judul Hunger Games. Sebesar itu judul satu ini. Cerita akan berlatarkan sebuah negara yang mungkin bisa gue bilang post-war gitu ya. Satu negara fiksi yang lahir usai perang, yaitu Panem yang dipimpin oleh Capitol. Nah, Capitol ini atau ibu kota ini memimpin 13 distrik yang mempunyai sumber daya khusus gitu untuk kemudian menyokong Panem dan Capitol tadi. Contohnya kalau distrik 12, yaitu distrik di mana karakter utama kita tinggal, itu dia supply batubara. Batubara nggak sih? Ya tambang lah, batubara kayaknya. Terus ada distrik lain yang berpusat pada pertanian, ada yang kelautan, ada yang kayu, dan gitulah. Nah, walaupun gue tadi udah mention gitu ya, gue nggak akan mengkomparasikan buku satu ini dengan filmnya, tapi mungkin gue akan nunjukin beberapa gambar dari warga-warga Capitol dari filmnya. Karena gue kesulitan untuk mendeskripsikan mereka. Yang jelas, warga Capitol itu makmur. Mereka tuh hidup damai. Mereka terpenuhi segala kebutuhannya, hidup glamor dan lebih ke aneh sih. Karena ya biasanya buku-buku distopian punya look-nya mereka sendiri atau punya ya world building-nya mereka sendiri tentang society yang ada di dalamnya. Maka dari itu, daripada belibet gitu ya, gue ngejelasin lebih baik gue tampilin aja orang-orangnya tuh kayak gini, society-nya tuh kayak gini. Yang mana kontras banget sama warga-warga distrik gitu. Mereka tuh miskin, mereka buat makan aja susah, mereka terjajah oleh Capitol. Dan warga-warga Capitol itu buta gitu akan hal-hal seperti ini. Tentang penderitaan dari warga di 13 distrik ini. Nah, walaupun gue nyebut ada 13 distrik gitu ya, sebenarnya distrik ke-13 ini udah nggak ada. Mereka sudah dihancurkan, dibom oleh Capitol karena sebuah pemberontakan. Dan ya, mungkin itu sih setup dari dunia Hunger Games ini. Dan kenapa namanya ada Hunger Games? Karena setiap tahunnya si Capitol ini mereka akan mengadakan sebuah games untuk memperingati perang yang terjadi sebelumnya. Nah, untuk memperingati perang tersebut, setiap tahunnya ke-12 distrik yang tersisa harus mengirimkan 1 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan
untuk kemudian dibawa ke Capitol dan bermain di Hunger Games tadi. Nah, The Hunger Games itu apa? Karena ini merupakan satu games yang diciptakan untuk memperingati perang tadi. Well, seperti yang bisa kalian tebak, ini merupakan Death Games, di mana kesemua anak tadi akan bertarung sampai ya hanya ada satu yang tersisa. Dan games ini akan dipertontonkan di seluruh panen tadi. Gila ya. Nah, kita akan mengikuti perjalanan tokoh utama kita, yaitu Katniss Everdeen, yang sebenarnya nggak terpilih dalam pemungutan nama di Distrik 12 yang kemudian akan menjadi peserta Hunger Games tadi. Yang terpilih itu sebenarnya adiknya, dan karena ya nggak mungkin dia tega gitu ya, pas si adiknya tadi ke Hunger Games, akhirnya dia mengajukan diri untuk menggantikan si adiknya tadi. Dan mungkin itu aja yang bisa gue sebutin di sini, selain karena ya gue ngerasa udah banyak orang tahu soal Hunger Games ini. Tapi di sisi lain buat kalian yang emang somehow belum pernah terjun ke dalam series Hunger Games ini, untuk experience sendiri gitu, ceritanya nanti seperti apa. Gue nggak pengen nge-spoil ceritanya lebih dari itu, karena kalian tuh in for a treat. Ini tuh series yang seru banget buat diikutin, keren banget. Sekali lagi, salah satu judul dystopian yang terbaik lah menurut gue. Nah, untuk pembahasan bukunya sendiri akan gue buka dengan poin-poin yang gue suka dari bukunya. Yang pertama, gue suka tentang bagaimana kita diberikan kesempatan untuk deep dive lebih jauh ke karakter utama kita, yaitu Katniss Everdeen tadi. Sangat jauh lebih dalam gitu. Gue gak nyangka kita akan pergi sejauh itu mendalami karakter utama kita. Karena sekali lagi gue berangkat dari film, dan dari mata Katniss juga, atau dari isi kepala Katniss juga, kita tuh tahu gitu tentang Panem dan semesta Hunger Games ini lebih luas lagi. Jauh lebih luas. Kita jadi tahu sebagaimana miskinnya orang-orang di Distrik 12 ini, semenderita apa mereka, sengeri apa hidup di semesta Hunger Games ini, sebengis itu gitu Hunger Games satu ini. Gue tahu konsep Hunger Games emang udah fuck up gitu ya, tapi di bukunya tuh lebih gila lagi. Karena selain lebih brutal dan sebagainya, kita tuh akan dapet world building yang akan menyusuri ketimpangan antara Capitol dan distrik ini sendiri gitu, yang mana bikin konsep Hunger Games lebih fucked up lagi. Kemudian hal lain mungkin karena penulisan dari Hunger Games ini pakai sudut pandang orang pertama, dari sudut pandangnya Katniss tadi, jadi kita tuh berasa benar-benar masuk gitu ke dalam Hunger Games. Rasanya tuh kayak kita benar-benar ikut kepilih di Hunger Games ke-74 ini, masuk ke arena, bertahan hidup, dan sebagainya lah. Dan sekali lagi, menambah kengerian dari konsep Hunger Games itu sendiri, karena kita berasa masuk ke dalamnya. Hunger Games-nya berasa lebih brutal, berasa lebih lama, dan overall sangat mengerikan sih. Walaupun karakter utama kita relatif sudah pandai berburu gitu ya, dia pandai menggunakan busur panah, tapi bukan berarti Hunger Games jadi easy gitu. Kemudian apalagi ya, selain world buildingnya, selain semestanya, kemudian konsep Hunger Games tadi. Oh ya, gue juga suka sama kepenulisan dari Hunger Games-nya itu sendiri, dimana resource itu jadi sesuatu yang penting banget gitu di gamenya. Jadi gue suka bagaimana si Katniss ini kayak masang posisi defense gitu ya di paruh awal gamenya. Karena dia nggak punya source yang banyak gitu ya, bahkan dia nggak punya senjata utamanya, yaitu panah tadi. Jadi dia sembunyi, dia lari, dia fokus untuk bertahan hidup dari kejaran peserta-peserta lain yang punya senjata mungkin, khususnya kawanan carrier atau peserta-peserta yang bersekutu dalam awal game. Dan kemudian posisi berbalik saat si Katniss tadi udah dapat panahnya gitu, dia jadi yang offense, kawanan carrier yang defense. Dinamik gamenya sih gue suka. Terus apalagi ya, gue juga suka sama kepenulisan dari karakter Rue. Bagaimana si Rue ini mengingatkan dia akan Prim, atau adiknya Katniss yang digantikan dalam Hunger Games ini. Terus selain Rue, gue juga suka Haymitch, terutama mungkin pada aspek hubungannya dia sama Katniss gitu, mentoringnya mereka. Ada satu momen di dalam game yang mana si Katniss nih butuh sesuatu. Terus dia kesel sama mentornya si Haymitch tadi, kenapa dia nggak nyariin sponsor buat dia. Kemudian dia berpikir ulang gitu, kalau Haymitch nggak ngasih dia sponsor untuk hal yang dia butuhkan, mungkin hal yang dia butuhkan tadi udah ada di sekitarnya gitu. Dia cuma butuh nyari lebih jauh lagi.
Mungkin itu aja sih. Kalau gue nggak stop mungkin akan panjang banget hal-hal yang gue suka dari buku ini. Nggak akan selesai-selesai videonya. So kita lanjut aja ke poin-poin yang gue temukan sebagai kekurangan. Yang pertama soal kepenulisan. Ini bukan kepenulisannya si Susan Collins jelek atau gimana. Hanya saja gue ngerasa bahwa si Hunger Games ini udah punya look tersendiri gitu kan ya, sebagai salah satu buku distopian. Gue tuh berpikir sebagaimana look tadi, Susan Collins juga punya satu kepenulisan khusus gitu ya, ciri khas khusus dalam kepenulisannya. Tapi ternyata enggak, gaya kepenulisannya cukup oke, tapi ya oke aja gitu, nggak cukup membedakan diri dari kepenulisan dari author yang lain. Nggak jelek, tapi ya gue mengharapkan sesuatu yang lebih mungkin. Mungkin ekspektasi gue aja sih yang ketinggian. Karena sekali lagi gue suka banget sama Hunger Games dari filmnya. Kemudian masih soal kepenulisan tadi, yang udah gue sebutkan di poin kelebihannya. Cerita akan disampaikan dari sudut pandang orang utama, yaitu karakter utama, Katniss. Tadi gue bilang hal tersebut jadi bikin kita bisa deep dive ke dalam semesta Hunger Games ini beserta dengan karakter Katniss itu sendiri. Tapi hal tersebut juga jadi kekurangan di saat yang bersamaan gitu. Kita nggak dikasih perspektif karakter lain, kita nggak dikasih perspektif President Snow mungkin pemimpin dari Capitol, kita nggak dikasih perspektif dari game makernya, kita nggak dapat sisi kebengisan orang-orang di Capitol yang merancang dan mempertontonkan acara seperti ini ke seluruh negara gitu. Itu sih kekurangan yang gue temukan. Tapi overall, Hunger Games ini masih seru banget buat diikutin, wajib banget buat diikutin malah. Dan mungkin untuk pembahasan lebih jauhnya akan ada di video komparasi antara buku dan filmnya. So tungguin aja. Gimana dengan kalian? Apakah kalian juga fans series Hunger Games ini? Apakah kalian fans dari filmnya atau udah baca bukunya juga? Bisa tulis di kolom komentar bawah. Dan ya mungkin itu aja. Tentunya kalian bisa tungguin video komparasinya sekaligus video pembahasan buku-buku Hunger Games yang lain. Dan seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Nobi Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.